dengan kemenangan bisa mengobati kekecewaan bobotoh tidak bisa datang ke stadion gitu. Jangan sampai kan udah mah tidak diizinkan datang ke stadion, kalah beki nyeri hati bobotoh. Jadi dengan kemenangan itu jadi obat. Jadi obat. Keun bae lah. Bobotoh teh bisa datang tapi bisa ningali Persib menang gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penak deui di ngobrol Persib apa kabar news. Kali ya Mang Gian ngobrolkeun pertandingan salah satu pertandingan big man ya, pertandingan besar, laga panas di dalam dan di luar lapangan biasa nanya. Ya, di dalam luar lapangan dan di medsos. Di medsos biasa. Antara Persib Bandung dan Persija Jakarta di Stadion Jalak Harupat Sabtu jam 5 sore. Jam 5 jam 15.00. Sampai saat ini belum diputuskan ada dan tidak adanya penonton. Belum, tadi kalau saya cek sampai sore belum ada keputusan si Komdis PSSI teh. Urang teh kamari flashback ke belakang gara-gara hadirnya supporter PSS Semarang ke Stadion Sijalak Harupat dengan jumlah ratusan lah itu ya. Ratusan. Ratusan. 7 bus ya nanya. 7 bus kalau dari Aya? keterangan pihak kepolisian 7 bis antara 500 sampai 600 supporter dari Semarang PSIS itu. datang. Dan mereka semua mempunyai tiket waktu datang ke Jalak Harupat. Ada pertanyaan besar mungkin ya, karena kalau secara online kan siapapun bisa dapat. Ya. Secara online tidak susah mendapatkan akses. Tapi untuk akses sebanyak itu kan kita harus disertai dengan KTP dan keluarga ya. Keluarga. KTP Kak, saya kurang tahu KTP kalau sudah saya. KTP udah harus ada. Berarti itu kan harus melalui verifikasi. Ya. Berarti kan ini yang dipertanyakan sistemnya itu seperti apa? Sistem pembelian tiketnya seperti apa? Apakah adminnya tidak memantau? Atau seperti apa? Atau hanya Komdis mencari-cari kesalahan Persib? Atau mungkin diduga juga ada oknum bisa kita banyak kemungkinan lah sehingga yang 7 bus datang itu menjadi permasalahan nyambung. Ya, ditambah di luar tribun itu sempat ada gesekan. Sedikit lah. Walaupun bisa diatasi. Tapi melihat dari permasalahan eta KB-nya semuanya, nah Komdis langsung menjatuhkan hukuman tanpa penonton, Mang Gian. Apa penyebabnya kira-kira melalui orang ngobrol, ada orang makan penikmat sepak bola. Ya mungkin faktorna gitu naon. Kan ada beberapa selain supporter PSIS. Ya, kita kejadian supporter datang ke Tanang itu kan bukan hanya Semarang ke Bandung. Sebelumnya kan sering, tapi kan tidak pernah kita dengar. Ada yang dendanya hanya uang. Betul. Ya ini walau alam lah ya. Ketika kita kan ke Semarang dulu pernah. Pas Tanang pas musim putaran pertama. Pertandingan berikutnya PSIS tidak dikenakan denda terlarang tanpa penonton. Itu makanya koreksi kalau salah ya, kalau tidak salah betul. Termasuk dulu kan sempat juga ketua Viking didenda personal. Malah di sanksi sosial kan, dapat sanksi sosial juga karena datang ke laga, saya lupa lagi saat lawan Arema atau apa gitu ya, waktu itu kan pernah juga ketua Viking kita. Itu mungkin harus menjadi pemikiran yang Komdisnya. Antong pedah orang ngelawan Persija, tong wae penonton kan gregetna kurang. Iya, tapi mungkin dari sisi pemikiran lurusnya mungkin bisa saja PSSI menilai lawan Persija ini kan, walaupun sebenarnya kan udah persoalan berapa kali kan udah bisa aman. Persib ke Jakarta aman, tidak ada pelempar, tidak ada ancaman kepada pemain, udah mulai clear kan. Semenjak kejadian meninggalnya ya nunggu ya. Itu udah ada
damai kan, sebenarnya kan udah damai dan geus ngeunaheun lah atmosferna lah. mungkin ada ketakutan juga bisa saja karena ini memang laga ini kan laga benar panas bergengsi gitu ya sejak dulu, baik dan secara gengsi klub dan juga ya supporter kedua tim ya. Mungkin Komdis ini ya mungkin mengantisipasi hal yang dikhawatirkan. Kalau ini dengan penonton dikhawatirkan kejadian saat lawan PSIS terjadi gitu, bisa saja ada ya datang di Jakarta memaksakan datang gitu. Mungkin Komdis pun ingin melihat dulu, mengkaji persoalan yang kemarin lawan PSIS gitu kan, kenapa bisa ratusan supporter PSIS bisa datang ke Jakarta Rupat dengan semuanya mempunyai tiket. Itu mungkin sedang dikaji juga, kita tidak tahu lah ya di atas seperti apa, tapi mungkin itu hanya pandangan saya, mungkin seperti itu. Jadi khawatir lawan PSIS saja supporter PSIS ada yang nekat bisa membeli tiket datang, bisa saja kan supporter PSIS juga, karena mungkin beranggapan Boboto dan The Jack sudah berdamai kan, tidak akan terjadi apa-apa, bisa saja kan ada yang berpikir ya udah kita nekat datang, mungkin bisa saja. Untuk antisipasi bagus itu banyak, tapi untuk memberikan edukasi asigan asa kurangnya Komdis. Iya, dan sampai sekarang belum ada statement resmi lagi kan. Apa sih gitu. Tapi semoga bisa dengan penonton. Ya, diharapkan. Walaupun ya besar kemungkinan ya pesimis lah gitu ya. Kalau dengan penonton, karena sampai Kamis malam belum ada statement belum ada hawar-hawar ini bandingnya apakah disetujui atau tidak. Sugana pas udang subuh isuk-isuk langsung aya bisa dengan penonton. Tapi kalau bisa dengan penonton ya berarti kan jadi PR untuk Panpel Persib kan sih mikir baik. Hamin 1 baru membuka penjualan tiket online kan gitu. Oke lah eta mah. Kan Komdis dikaji dengan baik-baik lah. Permasalahan seperti ini harus menjadi pertemuan yang sangat mendalam. Betul. Karena kan kesalahan tidak mutlak dari Panpel. Ya. Itu kan dijual secara online. Makanya ini harus benar-benar dikaji gitu. Kejadian kemarin. Jangan sampai siapa yang salah menimbulkan tendensius sendiri. Ya. Gara-gara meh Persija tong di penontonan kan tidak adil, tidak fair. Ketua PT LIB-nya kan kita tahu sendiri siapa. Dirut PT LIB tanya. Nyala. Kembali ke pertandingan Bang Jian lah. Barusan Borneo FC memastikan lolos mengunci satu tempat di Championship Series. Betul. Walaupun tinggal 6 pertandingan lagi, tapi Borneo FC sudah memastikan sudah dikejar dan satu tempat di Championship Series. Tinggal 3 tim lagi ini yang sangat bersaing ketat. Yang sekarang ada itu kan berarti kan Persib, PSIS dan Bali. Tapi Madura posisi kelima pun sama poinnya dengan Bali kan 45. Kediri masih berpeluang. Saya rasa dari posisi 2 sampai 10 masih berpeluang lah. Itu tipis-tipis. Yang 9 8 pun mungkin masih bisa juga. Berarti 6 pertandingan 6 pekan ke depan atau 6 pertandingan ke depan sangat menentukan sekali. Oh iya jelas. Sangat menentukan sekali. Termasuk bagi Persib melawan Persija Sabtu depan. Benar Sabtu esok. Depan udah sesi Romdon. Oh Romdon, saum Romdon, waja Romdon si Neng Ola, Bapak Neng Ola. Sesi Romdon. Jadi ya penting lah, selain dari ini gengsi, ini juga penting untuk menjaga posisi Persib di papan atas 4 besar khususnya. 2 pertandingan Persib kemarin menang dengan skor yang mencolok. Betul. Mang Jian lebih dari 2 gol kan. Lebih dari 2 gol. 3-0 dan 4-0. Meskipun Persija sekarang di posisi 13-nya. Persija posisi 9. Oh, posisi 9 mah, posisi 9 klasemen, sementara Persib posisi 2. Tapi bagaimanapun ini pertandingan besar. Kita jangan menganggap enteng atau bahkannya menganggap remeh. Betul. Karena bagaimanapun Persija tim besar yang dihuni oleh pemain-pemain berkualitas. Walaupun musim ini Persija terseok-seok, tidak stabil. Tapi pertandingan terakhir mereka kan menang 4-0 4-1 lewat Dewa United kan. Dan berarti kan kedua tim ini baik Persib maupun Persija berbekal hasil yang positif di laga sebelumnya. Berarti tentu punya motivasi, sama-sama memiliki motivasi yang besar ini untuk bisa meraih poin. Apalagi Persija main di Jalak Harupat gitu kan.
stadion yang penuh dengan sejarah lah ya, ada sejarah ketika pertemuan Persib dan Persija di Jalak Harupat ini, sejarahnya luar biasa. Kesiapan tim Persib Bang Gian sejauh ini seperti apa? Kalau melihat skuad Persib saya rasa dalam kondisi yang on fire ya, dan semua pemain kayaknya sudah siap, termasuk Nick Kuiper kayaknya udah bisa dimainkan ya, karena kemarin 2 pertandingan kan ya. Kemarin nggak main. Oh iya, ya udah, berarti udah kayaknya komposisi Pemain tidak akan berubah seperti untuk yang Persib tidak akan berubah, saya rasa tetap mengandalkan skema 4-3-3 ya, dan 3 trio di depan itu kayaknya tidak akan tergantikan, termasuk ya di belakang. Beltrame, Di Ciro, belakang akan ada Hen, Nick, Alberto dan Rezaldi. Mungkin di tengah ada Dedi Maklok, Makro, Stefano Beltram, Rian Kurnia, Stefano mungkin apakah Tridente. ya, pokoknya itu loh. Karena Stefano sekarang sudah mulai menunjukkan Mulai kapasitasnya. Klub. Dengan ya hampir dengan semua pemain lah. Pokoknya si Stefano mengestong loba mawa we nya intina mah cicing we di kotak penalti saya teh medang salho jadi wae nya. Dia harus bisa menempatkan posisi. Jadi Pas bener eta katingali menang SSB. Posisi itu. SSB Juventus tanya katingali di dinya nya. Sekali eksekusi Gol. Eta mending nu kitu we. Skema permainan nu dinanti-nantikan teh. Si Stefano berarti karakternya gitu nya. Teu kudu loba mawa siga saha teu kudu geus manehna mah. Berarti si Bojan geus manggi. Ya, udah mulai menemukan sana ya, udah melihat ini. Stefano mah di dieu cicingna meureun. Tapi itu harus diantisipasi juga karena pasti Persija juga sudah mempelajari permainan Persib di 2 pertandingan terakhir gitu ya. Persib lawan PSIS dan kemarin lawan apa? Saya lupa. Rans itu kan pasti di 2 itu pelatih Persija melihat karena permainan Persib kan meningkatnya di 2 pertandingan kemarin itu. Apalagi ya lawan PSIS kan memutus hasil negatif di 5 pertandingan sebelumnya. Duel yang akan dinantikan duel menarik antara Rejaldi sama Rico Simanjuntak, Mang Gian. Mantan Rejaldi. Bahkan Bojan Hodak pun memberikan instruksi khusus kepada Rejaldi supaya tenang, jangan terpancing, jangan terlalu melibatkan emosi karena dia sebagai ingin membuktikan gitu, harus tenang seperti 2 pertandingan sebelumnya. Itu harus dijaga itu itu emosional karena bagaimanapun hawa di dalam pertandingan Persija beda ya, kadang mantan Persib yang bermain di Persija ingin membuktikan, mantan pemain Persija yang sekarang di Persib pun ingin membuktikan, tapi yang harus diantisipasi jangan sampai overconfident gitu. Jadi nantinya akhirnya jadi merusak skema permainan yang sudah seharusnya A malah jadi B gitu kan. Jangan sampai seperti itu gitu. Marco Simic pun mulai kembali ke starting line up. Betul. Marco Simic dalam beberapa pertemuan dengan Persib selalu mencetak gol, Mang Gian. Ya. Baik di Jalak Harupat, di GBLA. Harus benar-benar diwaspadai karena catatan-catatan sejarah seperti itu memang menarik antara pertemuan Persib dan Persija. Karena statistik itu tidak, walaupun dalam sepak bola itu kan bisa berubah ya, tapi statistik bisa jadi patokan dan itu saya rasa ya pelatih Persib, Coach Bojan ini pasti sudah mengantisipasinya lah untuk pertandingan Sabtu besok untuk hal-hal seperti itu, termasuk ya kita percayakan lah di lini belakang semoga semakin meningkat gitu kan. 4 di belakang menjadi tumpuhan. Iya, dan 3 di depan tuh semoga tokcer lah. Tokcer. Harus tenang. Karena kalau melihat statistik juga kan 5 pertandingan terakhir Persib dengan Persija tuh Persib 2 kali menang, Persija 2 kali menang, 1 kali imbang gitu kan. Berarti gedeg. Imbang, rame. Jadi peluangnya besok bisa sama-sama kuat. Meskipun walaupun di putaran pertama di Jakarta ya, kita bisa di Bekasi imbang lah ya. Waktu di kandang Persija kan ya. Di Jawa Barat kan ya, bisa menahan imbang Persija. Ya mudah-mudahan Sabtu besok imbang gitu. Eta jangan dengan penonton. Ya. Manya orang eta tanpa penontonnya. Justru kalau kudu adil atuh. Pada akhirnya nanti keputusannya tanpa penonton ya saya rasa skuad Persib harus
bisa benar-benar membuktikan dan memberikan kemenangan untuk Bobotoh. Jadi ibaratkan dengan kemenangan bisa mengobati kekecewaan Bobotoh tidak bisa datang ke stadion gitu. Jangan sampai kan udah mah tidak diizinkan datang ke stadion, kalah beki nyeri hati Bobotoh. Jadi dengan kemenangan itu jadi obat. Keun bae lah. Bobotoh teh bisa datang tapi bisa ningali Persib menang gitu. Tapi orang nu dipikasieun mah manggian kan Bobotoh teu menang ka stadion. Jeung Komdis teh ngeluarkeun keputusan deui Bobotoh teu menang nonton di TV. Tah eta nu bahaya mah. Pan keung nya eta pan lieur. Berarti Komdis lamun teu menang di TV layar lebar. Layar lebar kan lain TV. Layar lebar. Oh bener. Lain make fokus. Soalnya Komdis mah pakai HP. Bisi kan ake teh Komdis teh ngeluarkeun isuk teh selain teu menang ka stadion Bobotoh teu menang lalajo di TV jeung dina HP. Tah eta kan jadi pikiran orang manija. Jadi imbauan juga berarti kan untuk Bobotoh kalau memang nanti akhirnya keputusannya tanpa penonton, ya Bobotoh harus legowo lah. Kita buktikan bahwa Persib harus legowo dan jangan sampai ada yang nekat memaksa datang ke area stadion. Jangan sampai jadinya nanti bertambah lagi dan disanksi. Ya. Gitu. Karena kan hal-hal kecil ini dipantau terus gitu. Ya, orang kan dipantau obong ker alus geuningannya. Bisa. Ayo. Kayak jadi piritan. Ayo itu ker alus ya. Gitu kan ban. Tuh. Walaupun secara klasemen kan jauh lah ya. Kalau Persija menang pun tidak akan menggeser Persib gitu. Cuman kan mengganggu, menggian. Besok Persija bisa menang kan Persija punya peluang untuk bisa ke 4 besar. Poin Persija itu sekarang kan 35, Persib 48. Ya kalau besok ya bisa lah, kemungkinan masih bisa Persija bisa melengseng ke 4 besar dan Persib jangan sampai jadi turun gitu kan kalau besok tidak dapat poin. Tapi jangan sampai itu terjadi. Janganlah. Jangan. Harus menang berarti. Kalau kita berbicara kita sebagai Bobotoh ya harus menang. Jangan sampai kalah. Jangan sampai karena ada prestisnya di dalamnya yang harus dipertahankan. Ya harus dipertahankan. Jangan sampai kita kalah di pertandingan sendiri. Harus dikeluarkan. Apalagi kita sedang dalam performa terbaik gitu kan, Persib 2 pertandingan sebelumnya ya harus terus dilanjutkan. Serta menjaga peluang lolos ke 4 besar. Itu yang penting. Yang penting namanya di sisa-sisa pertandingan musim ini ya harus dimanfaatkan semaksimal mungkin. Jangan sampai tersandung, tersindang. Jangan sampai sinetron dulu. Iya. Tersanjung. Terserap aya. Tersanjung sampai dalapan. Tersanjung 8. Dalapan pan kacir dan nepi ka kolot. Budak SDG teh nepi ka SMA pemeranna teh asana mun teu salah wae nya gitu nya. Gitu. Aya ketinggalan ya Lulu Tobing. Aya nonton Lulu Tobing. Tersanjung dan tersayang. Tersayang. Itu jangan Faira. Topi nate laku di pasaran. Sebelahnya Lulu Tobing ya. Nah, begitu lah. Begitu berarti performa Persib selama ini harus dipertahankan. Oh iya jelas itu udah jangan tadi yang saya katakan jangan sampai tersandung di pertandingan besok. Jangan sampai terganggu dengan hal-hal non teknis. Kan lah pemainnya fokus main menang meraih 3 poin. Kita doakan meraih hasil maksimal lah. Betul. Apapun hasilnya sudah berjuang di lapangan itu yang permain raih. Jangan sampai overconfident, jangan sampai menganggap remeh lawan. Karena bagaimanapun Persija tim besar. Ya, walaupun tidak stabil tapi kan kita tidak tahu. Kadang motivasi Persija itu ketika lawan Persib memang berlipat. Suka beda. Suku teh asa jadi opat. Walaupun kalah di pertandingan sebelumnya beruntun tapi ketika mendadak alus itu motivasi pemain Persija itu yang harus bisa diredam oleh pemain Persib gitu. Untuk Bobotoh jangan sampai apapun keputusan Komdis besok, mungkin paling terakhir besok kayaknya ya. Ya, Jumat. Apapun keputusannya diterima dengan logowo. Kita tunjukkan kepada mereka bahwa Bobotoh santun, bisa menerima apapun keputusannya. Nonton di rumah, lamun teu meunang penonton. Ya, kalau misalkan teu meunang ku Komdis, teu meunang di imah, nonton di lapangan. Di lapang gitu kan. RT atau RW setempat ramekeun poe Sabtu
pukul 15. Mun bisa nyawa bioskop Nyewa bioskop pagok dakomnya. Tunjukkan kedewasaan kita bobotoh, evaluasi bagi panpel mungkin ke depannya ya. pada laga-laga krusial jelang akhir kompetisi diminimalisir Biasanya, lah kesalahan-kesalahan seperti itu. Hal-hal non teknis terlalu Biar tidak jadi ruang untuk memberikan hukuman kepada Persibnya. Soalnya Persib kan sekarang sedang anginnya lagi bagus nih. Agar Jangan sampai hawa dan motivasi pemain tetap terjaga. Moodna tetap terjaga. Sakitu wae bobotoh mana manggiannya mana sakitu wae. Ya udahlah. Sakitu cukup. Terus pantau perkembangan berita di korangala.id dan edisi cetak harian umum Koran Gala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.